Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan masuk ke latihan soal tentang logaritma ya. Untuk yang pertama yaitu ada 2 log 16 ditambah 3 log 27 ditambah 5 log 1/625. Namun sebelumnya untuk pembacaan logaritma tersendiri ini bukan 2 log 16 ya, tapi logaritma 16 dengan bilangan pokok 2 adalah sama dengan X misalnya kalau hasilnya X. Jadi namun untuk mempermudah kita dalam membaca aja ya, kalau saya gampangnya menjadi 2 log 16 ditambah 3 log 27 ditambah 5 log 1/625. Oke, sebelumnya kita akan mengubah angka-angka yang besar ini menjadi bilangan berpangkat. Kenapa menjadi bilangan berpangkat? Karena di dalam logaritma kita tahu ada sifat di mana A log B pangkat N ini akan menghasilkan N dikalikan A log B. Oke, kita akan bikin seperti ini ya. Oke, jadi kalau 16, nah saran saya kalau misalnya 16 ini kita lihat juga bilangan pokoknya 2. Berarti gimana caranya nanti 16 ini bilangan berpangkatnya itu ada angka 2-nya. Oke. Berarti 16 itu adalah 2 pangkat 4 ditambah 27 adalah 3 pangkat 3 pangkat 3 ditambah 5 log 625. Nah, kalau bingung 625 itu karena terlalu besar dan kalian hanya tahu 25 dikalikan 25, maka ubahlah menjadi 25 kan 5 pangkat 2. Oke, nah kalau bilangan berpangkat di mana bilangan pokoknya sama, maka tinggal pangkatnya dijumlahkan menjadi 5 pangkat 4. Oke. Nah, ini sudah muncul kan, sudah sesuai dengan sifat yang ini. Maka kita ubah, berarti 4-nya nanti pindah ke depan menjadi 4 dikalikan 2 log 2 ditambah 3 juga pindah ke depan menjadi 3 dikalikan 3 log 3 ditambah 5 log. Nah, dulu saat di bilangan berpangkat ada istilah A seper A pangkat M, dia akan menjadi A pangkat minus M. Oke, kita ubah menjadi 5 pangkat minus 4. Oke. Maka 2 log 2 adalah 1. Berarti 4 kali 1, 3 kali 1 ditambah minus 4-nya pindah ke depan, minus 4 dikalikan 5 log 5. Oke, 4 kali 1 adalah 4 ditambah 3 plus min berarti menjadi minus 4 dikalikan 1 adalah 4. Oke. Di sini ada 4 tambah 3 kurangi 4. 4 kurangi 4 sendiri adalah 0, berarti sisanya adalah 3. Oke, itu adalah penyelesaian untuk soal yang pertama dari logaritma ya. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke soal yang kedua, di mana ada 64 log 3 dikalikan 5 log 6 dikalikan 6 log 7 dikalikan 3 log 5 dikalikan 7 log 32. Nah, sebelumnya kita telah membahas tentang sifat logaritma, di mana jika ada P log A dikalikan A log B sama dengan hanya mengambil depan dan belakang asalkan ini sama ya. Asalkan yang ini sama maka ambil P log B. Oke, menjadi P log B. Lalu bagaimana dengan yang di sini yang acak-acakan yang panjang seperti itu? Nah, kita pun memiliki sifat di mana perkalian A kalikan B sama dengan B dikalikan A. Nah, kita pisah-pisah dulu nih. Anggap aja ini adalah suku yang pertama, yang ini yang kedua, ini yang ketiga, keempat, dan kelima. Nah, kemudian kita urutkan agar muncul sifat seperti ini. Jadi saat di sini 3, maka kita harus mencari yang bilangan pokoknya 3. Nih, berarti habis 1 kita tulis 4. Di sini ada 5, berarti kita harus cari bilangan pokok yang 5. Nih, berarti yang suku kedua. Dan setelah itu ada bilangan pokoknya 6. Oke, sudah sama. Kemudian kita cari 7 dan yang terakhir adalah suku ke-5. Oke, kita langsung tulis aja. Berarti tadi sama dengan 64 log 3 dikalikan 3 log 5 dikalikan 5
log 6 dikalikan 6 log 7 dikalikan 7 log 32. Oke, kita lihat di sini 3 sudah sama ya, 5 juga sudah. Oke, 6 pun sudah, 7 pun sudah. Oke, berarti kita tinggal ngambil yang pertama dan yang terakhir, yaitu 64 dan 32. Maka akan menjadi 64 log 32. Nah, untuk selanjutnya kita bikin nih, karena ini angkanya besar, kita bikin menjadi bilangan berpangkat, di mana 64 adalah pangkat untuk angka yang terkecil adalah 2, yaitu menjadi 2 pangkat 6 log 2 pangkat 5. Dan kita memiliki sifat bahwa logaritma A pangkat N log B pangkat M, dia itu kan sama dengan M per N dikalikan A log B. Jadi ini yang belakang ditaruh di atas ya, dan yang yang depan ditaruh di bawah. Oke, berarti ini sama dengan 5 dibagi 6 dikalikan 2 log 2. Nah, 2 log 2 sendiri adalah 1, maka menghasilkan 5 per 6 dikali 1 ya sama dengan 5 per 6. Itu adalah contoh soal yang kedua. Oke. Baik, kita akan masuki contoh soal yang ketiga, di mana diketahui 5 log A sama dengan A dan 5 log 3 sama dengan A dan 3 log 4 sama dengan B. Maka tentukanlah nilai dari 4 log 15. Nah, 4 log 15 ini kita biasanya merubah dulu nih. Kita sesuaikan dengan sifat-sifat yang ada, di mana logaritma itu memiliki sifat di mana saat A log B ternyata bisa diubah bentuknya menjadi log B per log A dengan bilangan pokok yang sama, dimisalkan P. Nah, untuk bilangan P ini kita sesuaikan, ibarat kata terserah adik-adik, namun kita sarankan di mana P nanti kita, kan ini harus sama nih nilainya, kita lihat yang diketahui. Diketahui kan ada angka 5, ada angka 3 di yang pertama, dan yang kedua ada angka 3 dan angka 4. Nah, keduanya itu kan sama-sama memiliki 3, maka ganti P ini dengan angka 3. Oke, kita langsung ganti aja menjadi 3 log 15 dibagi 3 log 4. Nah, kita pun memiliki sifat di mana log A dikalikan B itu sama dengan dari perkalian menjadi penjumlahan log A ditambah log B. Oke. Nah, kalau ini bilangan pokok tidak ditulis ini artinya 10 ya. Namun kalau di sini ada angka 3-nya misalnya atau P, berarti di sini juga P ya. Berarti di sini menjadi 3 log 3 dikali 5 dibagi 3 log 4. Oke. Kita ubah perkalian menjadi penjumlahan menjadi 3 log 3 ditambah 3 log 5. Oke, kemudian dibagi menjadi 3 log 4. Nah, 3 log 3 sendiri adalah 1 ditambah 3 log 5 itu tidak ada di soal. Namun adanya 5 log 3. Nah, kita tahu bahwa di sifat logaritma juga memuat A log B. Ada A log B itu sama dengan 1 per B log A. Oke, ini kebalikannya ya, namun nanti ada pernya. Oke. Berarti di sini kalau 5 log 3 sama dengan A, kalau dibalik 3 log 5 ya berarti 1 per A. Oke, dibagi 3 log 4 adalah B. Oke. Nah, karena ada 1 ditambah 1 per A, maka kita harus samakan penyebutnya dulu. Berarti ini kan aslinya penyebutnya 1 ya. Berarti ini kalau yang 1A berarti ini disamain A. Bawah kali A, atas juga kali A. Berarti A ditambah 1 dibagi, karena keduanya sudah sama-sama A, maka penyebutnya cuma 1. Dibagi lagi dengan B. Saat di sekolah dasar kita sudah mempelajari di mana saat A per B dibagi lagi C per D, maka akan menghasilkan A per B dikalikan ini dibalik nih. Berarti D per
C. Sama juga yang di sini, sebenarnya kan B-nya kan per 1 ya. Berarti ini sama dengan A plus 1 dibagi A dikalikan 1 per B. Kalau ada perkalian pecahan berarti tinggal atas kali atas, bawah pun kali bawah. Berarti A plus 1 dibagi A B. Inilah hasil dari soal yang ketiga. Nah, untuk selanjutnya silahkan adik-adik kerjakan latihan soal berikut. Ada 3 contoh, di mana contoh-contoh tersebut ada 3 latihan soal di mana sudah dibahas di contoh-contoh sebelumnya. Oke, nanti silahkan ditulis di kolom komentar. Namun kalau misalnya saya ada kesalahan mohon dikoreksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.